Hari ini topik firman Tuhan yaitu menjadi orang Kristen yang rohani. Sesudah diselamatkan, kita perlu bertumbuh. Karena selamat artinya lahir baru. Pada waktu kita lahir baru, kita masih bayi-bayi rohani. Tapi bayi-bayi rohani tidak bisa terus bayi-bayi rohani. Melihat bayi-bayi memang cantik. Kita suka bermain-main dengan bayi-bayi. Tetapi bayi yang terus bayi setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, saudara, membuat kita bersedih hati. Mengapa? Karena dia tidak bertumbuh. Demikian juga secara rohani, saudaraku. Nah, dari pihak Tuhan, Tuhan juga mengendaki supaya kita ini bertumbuh. Bertumbuh menjadi apa, saudara berkata? Bukankah tubuh saya sudah cukup besar? Benar, saudaraku. Bertumbuh menjadi seperti Yesus. Bisa bersekutu dengan Yesus. Bisa berkata-kata dengan Yesus. Mengerti perkara-perkara rohani. Minggu yang lalu, saudara mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu berada dalam hadirat Tuhan. Berada dalam hadirat Tuhan berarti kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa berkata-kata dengan Tuhan. Kita bisa mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita mendengar suara Tuhan. Itulah artinya saudaraku bersekutu dengan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita. Supaya kita bisa berkata-kata dengan Tuhan. Ingatkah saudara akan perkataan Tuhan Yesus yang berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Ya, apakah domba-domba Tuhan? Apakah orang Yahudi saja domba-domba Tuhan? Bukan, saudaraku. Saudaraku, semua anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan adalah domba-domba Tuhan. Dan domba-domba Tuhan mendengar suara Tuhan. Inilah artinya dewasa, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini terjadi karena kita boleh mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan, dapat berkomunikasi dengan Tuhan, menjadi orang-orang rohani. Kita membacakan pada saudara Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa yang diselamatkan Tuhan, dia juga diaturkan Tuhan, ditentukan Tuhan menjadi serupa dengan anaknya, serupa dengan Yesus. Yesus sangat bersekutu dengan Bapanya. Tuhan Yesus mengerti menyampaikan maksud Bapanya. Tuhan Yesus mendengar suara Bapanya. Lalu kita mendengarkan bahkan pada minggu-minggu yang lalu, di mana dikatakan Tuhan Yesus hanya mengerjakan apa yang pilihannya dikerjakan oleh Bapa. Jadi Tuhan Yesus begitu erat persekutuannya dengan Bapa. Saudara, kita juga dipanggil untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Itulah dia dewasa rohani. Bisa berkata-kata dengan Bapa di sorga. Mendengar suara Bapa. Jangan biarkan segala perkara dunia dosa ini menghalangi persekutuan saudara dengan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Menjadi sama seperti Yesus. Yesus yang mengerjakan pekerjaan Bapanya. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan Bapa kita. Kita mengerjakan pekerjaan Yesus. Nah, jadi menjadi orang Kristen yang rohani, menjadi sama seperti Yesus, dewasa seperti Yesus. Tuhan juga mengendaki kita hidup sama sebagaimana dia hidup. Wah, ini luar biasa. Kelihatannya berat. Apakah memang betul ayat ini dituliskan dalam firman Tuhan? Jelas dituliskan saudaraku. Dan ini bukan salah cetak. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan
bahwa ia ada di dalam Dia, dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang mengatakan dia ada dalam Yesus, dan kita semua mengaku diri kita ada dalam Yesus, bahkan Yesus ada dalam saya, itulah dia keselamatan. Yesus ada dalam saudara, dia wajib hidup sama sebagaimana Yesus hidup. Saya percaya Tuhan tidak minta sesuatu yang tidak mungkin kita laksanakan. Tentunya ini bisa jadi dari kehendak Tuhan. Kita hidup sama sebagaimana Yesus hidup. Hidup dalam roh, berjalan dalam roh. Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Bahkan baru-baru ini kita mengadakan baptisan. Firman Tuhan berkata setelah kita dibaptiskan dalam Roma 6 ayat 4, kita harus hidup dalam satu hidup yang baru, lain daripada sebelumnya. Inilah dia menjadi orang Kristen, menjadi orang rohani. Hidup kita tidak dapat sama sebagaimana hidup kita sebelumnya. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam hidup yang baru, lain daripada hidup sebelumnya. Berubah sungguh-sungguh sebagai siang dengan malam, karena Tuhan Yesus telah ada dalam hati kita, dan manusia lama kita telah dikuburkan. Sekarang kita adalah manusia baru, kejadian yang baru, kita harus hidup baru. Hidup yang berkemenangan, karena Tuhan menghendaki kita menang. Sama sebagaimana Yesus hidup, dibentuk terus menjadi orang-orang rohani, menjadi sama seperti Yesus. Ini kehendak Tuhan. Hanya